Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintanya Anissa dengan NIM 2361511003. Saya Amanda Anastasia dengan NIM 23615113 dari kelas 4A Teknik Informatika. Di sini kita akan mereview jurnal yang berjudul Pemilihan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi. Dengan nama judul Equilibrium, Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi. Volume dan halaman, volume 19, Isus 01 Januari 2022 dengan halaman 18. Tahun penulisannya adalah tahun 2022 dengan penulis Feriska Aklikul Zahwa dan Imam Syafi'i. Link download sebagai berikut. Dan juga di sini ada reviewernya, yaitu kita berdua, Cintanya Anissa dan Amanda Anastasia. Tanggal reviewnya 17 Juni 2025. Adapun latar belakangnya yaitu dunia pendidikan akan selalu menyita perhatian dari banyak kalangan, di mana pada saat ini perkembangan dalam dunia pendidikan selalu menjadi sebuah tantangan yang terus berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman serta teknologi. Perkembangan ini harus dikuasai baik oleh pendidik maupun peserta didik, yang sesuai dengan standar yang diterapkan dalam perkembangan pendidikan berbasis IPTEX, seperti yang dikemukakan oleh Nurdiansyah tentang proses pembelajaran. Selanjutnya, menurut Dus, dalam Nurdiansyah juga mengemukakan pendapatnya yaitu pendidikan merupakan salah satu bagian dari rekayasa sosial di mana seseorang akan bergabung dengan suatu komunitas, organisasi, dan sebagainya. Dari bergabungnya seseorang ini dibentuklah pendidikan dengan diarahkan ke tujuan tertentu. Permasalahannya bagaimana proses pemilihan media berbasis IT yang efektif dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran. Artikel ini membahas tentang untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan tidak hanya bergantung pada guru di era kemajuan teknologi yang sangat pesat. Mengakui bahwa media pembelajaran berbasis teknologi dan informasi memang sulit dioperasikan dan membutuhkan keahlian khusus, namun tidak dapat dihindari atau ditinggalkan. Artikel ini juga membahas perlunya peningkatan mutu pendidikan di tengah berbagai krisis multidimensional dan pengaruh perkembangan informasi yang dapat menimbulkan berbagai bentuk perilaku pada peserta Tujuan dari didik. penelitian ini adalah untuk melakukan pemilihan dan pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran yang tidak hanya menarik secara visual dan interaktif, tetapi juga mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji keefektifan media yang dikembangkan melalui berbagai pengujian validitas dan reliabilitas agar dapat digunakan secara praktis dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran diperlukan bahan atau media ajar. Penggunaan bahan atau media ajar bertujuan agar dapat sangat membantu peserta didik dalam memahami materi dalam pembelajaran. Adapun populasi target, peserta didik dan pendidik, karena artikel ini membahas penggunaan media pembelajaran untuk peserta didik dan pendidik. Metode samplingnya adalah metode pengambilan adalah pure positive sampling, yaitu memilih peserta didik dan guru yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian, seperti tingkat pendidikan, pengalaman, dan kesiapan dalam menggunakan media berbasis IT. Penggunaan pure positive sampling dianggap tepat agar data yang diperoleh relevan dan mampu mendukung penguji media yang Jumlah dikembangkan. sampelnya tidak disebutkan karena penelitian ini adalah studi kepustakaan yang menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis dan tidak melibatkan pengumpulan data dari sekelompok orang. Metode pengumpulan datanya adalah metode analisis yang berarti dalam menyusun penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan data yang mana data dan sumbernya ditujukan melalui dokumen dengan teknik pengumpulan data melalui wacana dari buku, artikel, web, dan jurnal.
Sumber data, data dan sumber dikumpulkan melalui dokumen dengan teknik pengumpulan data melalui wacana dari buku, artikel web, dan Uji jurnal. validitasnya, jurnal ini tidak menyebutkan adanya uji validitas karena fokusnya adalah pada pengumpulan identifikasi dan analisis dokumen yang sudah ada, bukan dengan data baru yang perlu diuji validitasnya. Uji reliabilitasnya tidak berlaku karena ini adalah penelitian keperpustakaan kualitatif, bukan studi empiris yang memerlukan pengujian reliabilitas. Sekian dari presentasi kami berdua. Mohon maaf atas kekurangannya.